Ada di sini kalau soalnya jarang ketemu kota.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, langsung dimulai. Apa gimana? Oke, kita Anak buka Ustaz. dulu. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah umat fillah, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu kita, yaitu kajian Tufatul Mukri juz 30. Buku ini karya Ustazuna Ustadz Rendra Abu Sofya Hafizahullah Ta'ala. Yang insya Allah seperti biasa siang hari ini akan dibersamai dengan Ustazuna Ustadz Hamzah bin Muhammad Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Baiklah, tidak berlama-lama lagi. Waliyatafadholi maskura Ustadz. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله مواله أو عالما أو متعلما. أخوتي في الله وإخواني في الدين أعاذنا الله وإياكم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikut beliau. Ya, insya Allah kita semua di antaranya yang mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat, bisa berjumpa dengannya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsi bitaqwallahal alil azim. Pertama-tama seperti biasa kami mewasiatkan khususnya untuk diri kami pribadi, umumnya bagi para bunda-bunda sekalian. Mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, menjalankan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan serta berusaha menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Akhwati fillah dan ikhwani fid din, a'adzallahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pembahasan Tuhfatul Muqri di juz 30, yang mana terakhir kita sudah sampai faedah dari surah An-Naba ya, dan sudah memasuki makro yang kedua. Terakhir kita membahas uh, saja yang berkaitan tentang kaidah kalla alladzina ya. Juga kita membahas tentang uh, bagaimana kalla yang boleh wakaf, bagaimana kalla yang harus wasal pada pembahasan kalla ya, dengan kaidah al-waslu wal faslu. Taib. Sekarang kita membahas lagi, terakhir sudah baca ya sampai ayat 16 kalau nggak salah. Betul ya? Sudah baca kan sampai ayat 16? Ya Bantu sudah ulik Ustaz. lagi. Ya baik. Jadi sekarang kita mulai memberikan faidah. Makra yang kedua ini dari ayat 6 sampai dengan 16. Artinya kurang lebih 10 ayat. Ya, di mana faidah mengenai tahsiniyah atau faidah fasahanya, terutama ketika pada ayat 8 pada lafaz wa khalaqnakum azwaja ya. Di sini berhati-hati ya, dari menambahkan huruf hamzah setelah qalqalah qaf ya. Qalqalah huruf qaf jangan sampai
terkesan seperti ada hamzahnya, seperti hamzah yang diwakafkan, ya. Jadi kayak ada qalqalahnya, ada hamzah setelah diqalqalahkan. Contohnya seperti apa? Wa khalaqnakum qnakum wa khalaqnakum azwaja. Cukup kita mubasyarah langsung saja wa khalaqnakum seperti itu saja sudah cukup. Ya, jadi tidak perlu sampai ditahqiq banget qafnya. Nanti kalau ditahqiq banget khawatir seperti ada hamzah yang ditambah setelah itu. Jadi seperti wa khalaqnakum, lakin cukup wa khalaqnakum, ya, walaupun pendapat dari Syam adalah mengembalikan kepada sifat aslinya. Qalqalah itu kembali kepada sifat asal atau sifat aslinya. Jadi kalau huruf itu memang qaf ini lebih kepada dia ada pengaruh dari isti'alanya, lalu dia juga termasuk daripada huruf yang cukup kuat. Jadi perlu adanya pembiasaan dalam membedakan di antara huruf qalqalah ini. Ada beberapa huruf yang sifatnya tidak perlu dikuat-kuatkan banget semestinya, kayak contohnya huruf ba, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu qalqalah kubra alias dalam maksud karena ada tasydid. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab, tidak kasab, tidak perlu ditekan juga karena timbangan huruf dari huruf ba itu adalah sedang. Jadi nggak perlu sampai ditekan banget. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab, tidak kasab, tidak dikuatkan juga, tidak juga terlalu lemah. Kasab. Sama dengan wa khalaqnakum di sini. Kita hati-hati qalqalahnya jangan sampai over, kayak kesan ada hamzahnya. Wa khalaqnakum, bahkan agak ditekan, ini jangan, ya. Lebih kepada mengalir saja, ya. Dia kepada apa? Mengalir walaupun dia memiliki sifat syiddah, ya. Atau seperti itu. Wa khalaqnakum azwaja, seperti itu saja. Lalu faidah yang kedua yang seringkali menjadi catatan adalah ketika irja' huruf mim, ya. Nah, ini irja' huruf mim. Hati-hati setiap ada huruf mim yang sukun, ini perlu adanya kembali ke makhraj mim, yaitu dengan menyempurnakan syafatainnya, ya, gitu ya, kedua bibirnya. Jadi jangan sampai ada istilah juga kalau baca ada mim sukun tuh kayak bitatninil gunnat. Bitatninil gunnat, ya, bitatninil gunnat. Apa itu? Memotong-motong mat. Ya, memotong-motong gunnah, afwan. Memotong-motong gunnah, ya. Jadi memotong gunnah itu maksudnya apa? Jadi enggak sempurna masuk ke hidung. Semisal tadi di khalaqnakum, ya. Wa khalaqnakum. Masuk dulu hidung sebentar. Wa khalaqnakum azwaja, ya. Wa ja'alna naumakum subata, ya, seperti itu. Jadi ketika ada mim sakinah jangan terburu-buru, ya, sekalipun dia masuk ke dalam izhar syafawi, ya. Mim sakinah selain ketemu dengan mim dan juga selain ketemu dengan ba, dia jelas, tetapi jelasnya itu tidak berarti memotong gunnah, ya, bitatninil gunnah tadi. Jadi terburu-buru dalam gunnah, ini nggak bagus juga. Perlu sekali adanya penyempurnaan gunnah sekalipun dia sukun, ya. Terlebih apalagi kalau dia bertasydid musyaddadah seperti itu. Jadi perlu seperti menyempurnakan dulu, irja' dulu ke mim, ya, kembali ke makhraj mim. Jadi jangan lupa pulang dulu ke makhrajnya mim. Itu
tutup bibirnya, masukkan hidung suaranya sedikit, baru lanjut lagi huruf setelahnya. Begitu ya. Itu mengenai faidah yang selanjutnya. Jadi hati-hati pada tempat-tempat di mana ada mim sukun yang bertemu selain mim dan ba. Yang mana orang kenal ini izhar syafawi dalam istilah hukum, tetapi jangan sampai gunnahnya kayak motong-motong gitu ya. Nah, jadi motong-motong itu apa? Nggak sempurna ke mimnya, nggak kembali dulu ke mim, nggak ada irja dulu dia ke mim. Irja sukunnya tidak terpakai. Gitu ya. Jadi seperti tadi وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Begitu ya. Penting irja tadi. Lalu selanjutnya tidak menyempurnakan harakat fathah ya pada huruf-huruf jim yang terutama jim tersebut difathahkan. Jadi terkadang harokatnya malah condong ke imalah gitu ya. Ada imalah-imalahnya, ada taklil-taklilnya gitu ya. Atau kita bilang e-nya, ada e-nya, ada e-nya. Nah, ini untuk terutama orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu biasanya karena lahjah, kebiasaan cara berbicara sehari-harinya itu memang banyak dengan dialek yang vokal E, vokal E. Jadinya ngaji nggak secara sadar ke bawah gitu. Ke bawah ya. Contohnya kayak apa Ustaz? Kayak waja'alna, ini jangan waja'alna. Nah, sering nih. Jadi waja'alna, bukan ja, ya waja'alna. Jangan waja'al, jangan tapi waja'alna. Waja'alna al-laila libasa. وجعلنا 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 النهار معاشا dan seterusnya. Setiap ada jim yang fathah perlu disempurnakan supaya tidak ada kesan imalah atau taklil dimasukkan ke dalam bab itmamul harakat. Pada dalilnya وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهمي. Nah, disuruh fahamilah, maksudnya fahamilah tuh penyempurnaan pada fathah, terutama ada fathah tebal, ada fathah tipis. Nah, fathah tipis ini jangan sampai saking tipisnya fathah jadi ke arah condong kepada kasrah, alias menjadi imalah harakat far'iyah atau menjadi taklil imalah sughra ya begitu ya. Hati-hati. Terus menukarkan qaf jadi kaf. Nah, ini sering juga atau sebaliknya kaf jadi qaf. Ini ya. Kaf jadi qaf. Contohnya di fauqakum. Fauqakum ya. Fauqakum. Pertama qaf, kedua kaf. Ya, fauqakum qakum. Ya, qakum. Ya, ini pertama qaf, kedua kaf. Kalau di al-ikhlas walam yakul lahu. Nah, kadang orang sering ketukar jadi kayak qaf di situ. Walam yakul lahu. Nah, harusnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, qaf dan kaf ini dekat makhrajnya, tapi hati-hati jangan sampai tertukar. Begitu ya. Fahimtum ya semua. Barakallahu fikum. Itu untuk makra ini ya. Dan pada makra ini juga, pada makra ini di antara ayat 6 sampai dengan 16 ada faidah lagi selain tahsiniyah adalah semua akhir ayat dari ayat 6 sampai ayat 17 ya. Di akhir ini semua menggunakan mad iwad. Mad iwad. Ya. Mad iwad ya, mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad yang semisal dengan matabi'i. Sama seperti matabi'i kalau terpenuhi 3 syarat terjadinya mad iwad. 3 syarat terjadi bisa mad iwad di situ. Apa syarat pertama? Pertama wajib dia
Harakatnya fathatain. Harakatnya fathatain. Wajib nih ya. Baik setelahnya ada alif ataupun tidak. Yang penting fathatain baik setelahnya ada alif ataupun tidak. Yang kedua, syarat terjadinya mad iwad adalah ketika wakaf. Baru bisa di mad iwadkan kalau dia wakaf. Karena kalau wasal nggak jadi mad iwad ya. Bisa jadi macam-macam. Bisa jadi gunnah, idgham, ya, bisa jadi juga ikhfa, gitu ya. Atau bisa jadi iqlab juga. Dan yang paling penting bisa terjadi mad iwad yang ketiga adalah bukan huruf tak marbutah. Terakhirnya itu bukan huruf tak marbutah. Karena kalau tak marbutah wakaf bukan jadi mad iwad, dia menjadi ha, ya. Jadi mubsiratan, contoh mubsiratan. Kalau wakaf mubsirah, ya, gitu ya. Sekalipun dia fathatain, ya tetap dia kalau wakaf di situ dengan mengganti ha, ya menjadi ha, ya tak marbutah. Pokoknya selain tak marbutah, dia fathatain, dia pas wakaf bisa dikatakan itu mad iwad. Derajatnya sama seperti mad tabi'i. Panjangnya untuk yang Hafs Asim min tariqi Syatibiyah adalah 2 harakat, gitu ya. Barakallahu fikum. Lalu pada ayat وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, ya, ini adalah terdapat bacaan pada tempat ini wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, terdapat bacaan dari qiraat yang ahad, ya, qiraat ahad, ya. Qiraat ahad itu apa? Sudah pada belajar qiraat ahad? Qiraat ahad. Apa qiraat ahad? Sudah pada belajar belum? Belum, Karena Ustaz. qiraat ada mutawatirah, ada syadz, ada masyhur, ada ahad. Nah, yang ahadnya apa? Ada yang bisa jawab? Belum tahu, Ustaz. Masa belum tahu? Benar. Qiraat ahad. Qiraat yang Tidak boleh dipakai sholat, sanadnya, ya Ustaz. ya, qiraatnya yang tidak boleh digunakan dalam salat maupun di luar salat. Karena sanad yang tersambung pada qiraat ahad hanya kepada satu sahabat saja. Ya, qiraat ahad sanadnya cuma tersambung kepada satu sahabat. Nah, contoh qiraat ahad itu apa, Ustaz? Contohnya qiraatnya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, punya qiraat. Ada qiraatnya namanya qiraat Aisyah. Qiraat Aisyah itu setiap ada lafaz yang ada innallaha ghafurur rahim, ada tambahan lafaz insyaallah, gitu ya. Itu qiraat ahad contohnya gitu. Setiap ada lafaz di Al-Qur'an yang innallaha ghafurur rahim ditambah insyaallah, gitu. Nah, itu salah satu ciri atau salah satu daripada qiraat ahad. Qiraat ahad banyak, ada qiraatnya Abdullah bin Mas'ud, ada qiraatnya juga di situ Aisyah, ya. Dan di sini juga ada qiraat yang tertulis pada mushaf Al-Fadil bin Ibnu Abbas, Al-Fadl Ibnu Abbas, ya. Ini tertulis di mushafnya Al-Fadil Ibnu Abbas, ya. Dengan lafaz pada tempat ini, pada wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Cara bacanya gimana kalau dengan qiraat ahad di sini di mushafnya Ibnu Abbas? Wa anzalna bil mu'sirati ma'an sajjaja, bukan minal mu'sirah tapi bil mu'sirah, ya. Bil mu'sirati ma'an sajjaja.
Bukan dengan mina tapi dengan bil. Dengan ba, bi. Ya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kalau yang ahadnya nggak boleh. Wa anzalna bil mu'sirati ma'an sajjaja. Itu bacaan dari qiraat ahad. Apa syarat qiraat sahihah? Apa syarat qiraat itu dikatakan sahihah? Ada berapa? Ada berapa syarat terjadinya qiraat menjadi sahih baru terpenuhi baru jadi sahih qiraatnya. Kalau nggak terpenuhi salah satu syaratnya maka masih belum bisa dipraktikkan dalam sholat maupun di luar sholat. Salah satunya dari tiga, misalkan ada tiga syarat, satunya nggak terpenuhi, nggak jadi mutawatirah, nggak jadi qiraat yang diterima, ya, menurut para ulama. Syaratnya tiga, apa tiga? Satu, apa? Sanadnya tersambung sahih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat terjadinya qiraat sahihah. Syarat ya terjadi daripada qiraat sahihah. Kalau syarat terpenuhi baru bisa jadi qiraat sahihah. Qiraat yang diterima bacaannya. Satu tadi adalah sanadnya tersambung langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, tidak menyelisihi kaidah bahasa Arab. Tidak menyelisihi kaidah bahasa Arab. Maka nggak ada istilah qiraat itu menyelisihi kaidah bahasa Arab. Sebagai contohnya kalau ada orang bertanya ketika Al-Fatihah, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Kalau mimnya panjang bermakna penguasa. Mim pendek bermakna raja. Allah itu rajanya para penguasa, Allah juga penguasanya para raja-raja. Jadi nggak ada kontradiksi. Maknanya tidak jadi kontra, sesuai dengan kaidah bahasa. Artinya tidak menjadi saling bermusuhan artinya. Ya, itulah luar biasanya qiraat mukjizat Al-Quran ini. Itu syarat qiraat sahihah yang kedua adalah tidak menyelisihi kaidah bahasa Arab. Jadi nggak ada penyelisihan dari sisi lughah itu nggak ada. Lalu yang ketiga, qiraat sahihah itu dikatakan sahih bila mana dia masuk ke dalam rasam Utsmani. Melalui seleksi daripada rasam Utsmani. Termaktub dalam rasam Utsmani, maka dia dikatakan qiraat sahihah. Ya, termasuk juga di dalamnya tidak menyelisihi kaidah rasam Utsmani. Tidak menyelisihi apa-apa yang menjadi syarat untuk dimasukkan dalam rasam Utsmani, maka dia masuk ke dalam qiraat sahihah. Paham sampai sini? Insyaallah. Apakah sama dengan syadz? Apanya yang sama dengan syadz? Yang ahad. Kalau yang ya, maksudnya pertanyaannya sama dengan syadz itu yang mana? Yang ahad. Yang ahad itu kan tadi paling tidak dia mentok tersambung salah satunya sanadnya itu kepada satu sahabat saja. Sementara rata-rata qiraat yang mutawatirah, qiraat yang sahihah itu minimalnya dua atau lebih. Kepada sahabatnya tidak satu, tapi dua atau lebih. Makanya disebut qiraat ahad itu karena cuma satu kepada sahabatnya yang meriwayatkan itu cuma satu. Bahkan sampai-sampai istilahnya ada beberapa qiraatnya dari Abdullah ibni Mas'ud yang tidak dimasukkan dalam seleksi Rasam Utsmani ketika zaman penulisan penulisan di zaman Utsman alias Rasam Utsmani itu ada beberapa bacaannya Abdullah ibni Mas'ud yang tidak dimasukkan dalam Rasam, sehingga ada bentuk protes dari Abdullah ibni Mas'ud gitu ya.
Kurang lebih ceritanya begitu. Allah alam. Yang jelas Abdullah bin Mas'ud ngomong, wallahi, apa yang aku bacakan, apa yang aku dapatkan ini langsung dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nanti kalau kita lihat lagi ada juga seleksi syarat-syarat untuk diterima dalam Rasam Utsmani juga ada. Qiraat itu jadi diseleksi oleh Utsman bin Affan selaku ketua ketua ininya, koordinatornya. Jadi kalau qiraat yang nggak masuk melalui apa, yang nggak lulus seleksi masuk di Rasam Utsmani ya kurang lebih dia belum sahihah gitu ya. Maksudnya ada beberapa yang menjadi catatan gitu sehingga tidak lolos dalam seleksi Rasam Utsmani tadi. Seperti salah satu qiraatnya Abdullah ibni Mas'ud yang bahkan beliau bersumpah gitu ya istilahnya, wallahi aku langsung mendengar melihat langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada yang tidak dimasukkan dalam Rasam Utsmani. Nah, kalau qiraat syadz itu secara pengamalan dia betul sama dengan ahad. Tidak boleh dalam salat maupun di luar salat. Ya, yang boleh adalah kameranya makin turun. Yang boleh cuman mutawatirah dan masyhur. Ya, qiraat itu kan kurang lebih ada 4, mutawatirah, masyhur, ahad, syadzah. Ya. Yang syadz itu kenapa dia tidak boleh, Ustadz? Dia sanatnya hanya mentok sampai tabi'in. Jadi sanatnya itu cuma mentok di tabi'in, nggak nyambung ke sahabat. Itu disebut syadz. Kalau ahad masih tersambung ke sahabat tapi satu. Kalau mutawatirah minimal 2 atau lebih. Kayak Imam Asim kan tersambungnya 5 langsung ke sahabat. Imam Asim, imam kita, itu salah satu bukti keberkahan sanatnya itu luar biasa. Bahkan sampai dengan detik ini, bacaan dari Al-Imam Asim itu senantiasa dipraktekkan, didawamkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Berkat salah satunya salah satunya keberkahan sanad yang tersambung kepada para sahabat bukan hanya satu, bukan lagi 2. Imam Asim langsung tersambung 5, ya. Sanadnya langsung sambung 5 kepada para sahabat yang mulia ridwanullahu alaihim ajma'in. Siapa saja di antara para sahabat tersebut? Yang pertama ada Utsman bin Affan, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada Zaid bin Thabit, lalu yang keempat ada Abdullah bin Mas'ud, yang kelima ada Ubay bin Ka'ab, lalu yang keenam ada Abu Darda. Bukan. Abdullah, Utsman, Ali, Ubay, Zaid, ya Abdullah bin Mas'ud, dah 5 itu. Ya. Utsman, Ali, Abdullah atau Ubay dulu, Ubay bin Ka'ab, Abdullah ibni Mas'ud, yang kelima Zaid bin Sabit. Gitu. Nah, jadi langsung tersambung ke 5 sahabat. Makanya sanadnya Imam Asim itu berkah. Karena nyambungnya nggak 1, tapi nggak 2, tapi 5 sekaligus. Yang lain rata-rata kayak siapa? Kayak Imam Nafi itu 3, tersambungnya kepada 3 sahabat atau 2 sahabat. Ada juga yang mentok-mentok 2 lah, paling sedikit 2. Nggak boleh kurang dari 2. Kalau kurang dari 2 cuman 1 tersambungnya ya jadinya ahad. Gitu. Kurang yang meriwayatkan gitu ya. Artinya masih kurang kuat gitu istilahnya. Itu mengenai sedikit ya tentang qiraat murajaah. Lalu faedah yang selanjutnya, faedah pada huruf ra yang memiliki sifat tafkhim dan tarqiq. Nah, ini adalah tafkhim dan tarqiq itu masuk kepada kategori sifat aridah. Ya. Maksudnya aridah itu apa? Kadang ada, kadang tidak. Qiraat Imam Asim termasuk masyhur ya Ustaz? Enggak, qiraat Asim yang mutawatirah. Masyhur itu apa yang dimaksud dengan qiraat masyhur? Seluruh jalur periwayatan yang telah diteliti oleh Al-Imam Ibnul Jazari yang berjumlah 980-an kurang lebih jalur yang telah beliau teliti dalam kitabnya An-Nashr fi Qiraatil Ashr. Total 980-an jalurnya itu disebut dengan qiraat masyhur. Jadi yang boleh dipakai dalam sholat maupun di luar sholat cuma mutawatirah dan masyhur.
Masyhur itu lebih kepada torik ya, lebih kepada torik-torik yang 980-annya itu kepada qiraat masyhurnya. Nah, tapi kalau yang mutawatirah yang qiraat asyrah sughra dia dua 10 qiraat, 20 riwayat, 2 torik. Asyarah sughra itu adalah 10 qiraat, 20 riwayat, 2 tarik. Tarik apa saja? Syatibiyah dan Durrah ya. Syatibiyah dan Imam Ad-Durrah ya. Imam Asy-Syatibi dan Imam Ad-Durrah. Jadi 2. Imam Nafi' sampai Al-Kisai itu pakai Syatibi, ya dipopulerkan oleh jalurnya Syatibi. Nanti dari Imam Abu Ja'far sampai dengan Khalaf dia pakai dari Ad-Durrah. Begitu. Jadi 2 itu disebut dengan asyarah sughra. Nah, kalau asyarah kubra makanya ada istilah tariq thayyibatun nashr. Jadi jalur thayyibatun nashr yang dihimpun oleh Al-Imam Ibnul Jazari berjumlah kurang lebih 980-an. Nah, tariq thayyibatun nashr itu yang masuk dalam qiraat masyhur. Jadi boleh pakai dalam maupun di luar salat. Yang nggak boleh cuma ahad sama syadzah. Maka kalau sudah sampai syadzah itu ada istilah arba'ata asyar. Qiraat 14 gitu ya. Qiraat yang ke-14. 14 itu tambah 4. 10 mutawatir, 4 syadzah. Begitu ya. Ya, salah satunya ada imam yang terkenal di bidang hadis, tapi dia qiraatnya di bidang Al-Qur'an. Jadi qiraatnya syadzah siapa? Al-Hasan Al-Basri. Begitu. Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau terkenal dalam bidang hadis, masyhur, periwayatannya banyak diterima dalam bidang hadis, tapi di bidang qiraat hanya jadi qiraat syadzah saja. Nah, ini faidah hikmahnya apa? Tidak bisa berkumpul 2 cahaya dalam satu jiwa. Tidaklah bisa berkumpul 2 cahaya dalam satu jiwa kecuali Nabi. Kecuali Nabi dan para sahabat. Terkhusus orang-orang pilihan. Tapi mayoritas nggak ada yang kuat menerima 2 cahaya dalam satu jiwa. Maksudnya apa? 2 ilmu besar, Al-Quran dan hadis dalam satu jiwa. Biasanya semua satu jiwa, satu cahaya. Maksudnya apa? Ya udah, yang didalamilah itu yang jadi cahayanya. Yang lain-lain cuma kulit-kulitnya doang. Yang tapi satu ilmu itu yang dijadikan daging. Yang dia belajar sampai dalam, mendarah daging istilahnya belajarnya itu sampai diamalkan, sampai diajarkan kembali, itulah kira lagi. Ilmu yang dia pelajari, cahaya yang dia pelajari cuman bisa satu mentok. Apalagi untuk ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama zaman now itu nggak ada yang bisa menguasai ilmu dari satu ya. Satu ilmu aja belum tentu seumur hidup cukup belajar. Apalagi 2 ilmu, menghimpun 2 ilmu di dalam satu jiwa. Nah, itu maknanya seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau terkenal dalam bidang hadis, tetapi di bidang qiraat beliau masuk ke dalam qiraat syadzah. Nah, ini berarti membuktikan bahwasanya ilmu itu sangat luas, ilmu itu sangat besar, sehingga ulama pun belum tentu semua bisa mampu menguasai lebih dari satu. Hanya pilihan-pilihan saja. Kalaupun bisa, ya nggak dalam-dalam banget. Maksudnya dalam misalkan dua ilmu nih. Jadi dalamnya 80. Jadi, kalau yang biasanya sekarang itu misalkan orang menguasai lebih dari satu ilmu, yang satunya 80, yang satunya lagi mungkin 40, gitu. Nggak sampai 80, nggak seimbang gitu. Kalau ulama-ulama kayak Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Hajar, nah, itu mungkin ya bisa misalkan punya dua tiga mutafannin ilmu, ahli di bidangnya, mungkin dalamnya bisa 80, 80, 70 atau 60, 70, 80. Kalau sekarang mungkin kalau punya orang belajar 2 ilmu, dia ahli 2 ilmu, paling enggak salah satunya paling berat, ada yang lebih berat yaitu dalamnya, ada yang paling dalam. Ini 90, 30, 90, 40 gitu contoh ya. Tapi jarang sampai yang 2 ilmu dihimpun juga jarang gitu. Jadi faidahnya apa? Jangan mau menguasai semua ilmu karena mustahil bin mustahil. Kita nggak akan bisa menguasai ilmu Allah yang sangat banyak ini, apalagi dimasukkan ke dalam jiwa kita yang saat ini, yang mungkin masih banyak kotor, banyak maksiat, banyak lain-lain, banyak kekurangan dari sisi kecerdasan dan lain-lain, tidak sebanding dengan para ulama zaman dahulu. Godaannya juga lebih berat zaman ini, maka sepertinya kalau melihat kualitas ulama zaman ini sama ulama zaman dulu ya jauh tentunya ya.
Jauh seperti itu. Jadi nggak akan bisa terhimpun dua ilmu dalam satu jiwa. Kalaupun bisa ya kulit-kulitnya doang. Nggak sampai daging-dagingnya gitu istilah. Saking luas dalamnya ilmu Allah. Barakallahu fikum. Begitu ya. Nah, jadi qiraat Imam Asim itu termasuk masyhur, tidak dia masuk mutawatirah. Yang masyhur tadi adalah jalur Thayyibatun Nashr yang dihimpun oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Begitu ya. Kitabnya 5 jilid panjang. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya? Kurang lebih Allahu a'lam bishawab itu yang kami sampaikan sedikit dari yang fakir ini. Itu barakallahu fikum. Huruf ra dan tarqiq dia memiliki sifat tafkhim dan sifat tarqiq. Jazakallahu khair, jelas Ustaz. Ya. Wa yakum insyaallah. Ya, huruf ra memiliki sifat tafkhim dan tarqiq, dan ingat sifat tafkhim dan tarqiq ini masuk kepada sifatul 'aridah. Sifat yang kadang-kadang saja muncul, artinya tidak mesti. Ya. Sifat tafkhim dan tarqiq pada ra juga muncul karena sebab adanya riwayat atau qiraat ya. Ya. Contoh pada lafaz siraja ya. Siraja, mana siraja? Siraja waja'alna sirajan wahhaja siraja dan mu'sirati jumhur membaca dengan tafkhim ra. Nah, ini jumhur ulama mayoritas ulama ahlul Quran membaca dengan mentafkhimkan ra-nya, mufakham ya. Ra-nya jadi tebal ya. Waja'alna sirajan wahhaja. Tadi dengan yang satunya lagi wa anzalna minal mu'sirati ma tebal dua-duanya. Nah, namun pada riwayat Warsh ya, riwayat Warsh an Nafi' ya. Riwayat Warsh dari Imam Nafi' dibaca dengan tarqiq ra-nya. Dibaca dengan tarqiq. Ini terjadi namanya tidak selalu kalau sifat aridah itu tidak selalu menempel pada huruf tersebut. Kadang menempel karena sebab riwayat atau qiraatnya, kadang tidak. Ya. Maksudnya di riwayat ini pakai tafkhim, di riwayat yang sebelahnya pakai tarqiq. Ya, contoh kayak di mana? Kayak di contohnya di mana? Di riwayat Warsh juga. Ya, walalakhiratu khairun wa khira tapi khira. Walalakhiratu khairul laka minal khairul bukan rul tapi rul ya. Khairul ya. Walalakhiratu khairul laka minal itu karena apa? Karena udah beda riwayat. Jadi sifat aridahnya nampak. Di riwayat kita di situ tebal-tebal ra-nya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di riwayat Warsh, walal akhiratu khairul laka minal ula. Udah beda. Seperti itu. Contohnya gitu ya. Itu disebut dengan tafkhim ra, tarqiq ra ya. Muraqqaq, mufakham itu masuk sifat aridah ya, aridah ya, sifat yang kadang muncul. Kalau sifatul lazimah pasti selalu ikut, pasti selalu muncul ikut dengan huruf. Semisal kayak itbaq ya, itbaq. Jadi kayak wa anzalna minal mu'sirati ma nah ini itbaq tetap ikut karena dia sifat lazim. Tidak jadi siro tapi siro. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Begitu ya. Barakallahu fikum. Jelas ya tentang sifat aridah, nanti itu lebih lengkap dipelajari pada kitab Yassarna ya.
يسرنا. طيب نواصل. اقرأ kita. Qiraah ya, qiraah. Siapa yang mau qiraah, mau baca? Qiraah. Ya, qiraah. Siapa yang mau qiraah? Nah, Ustaz, coba. Ayat Ayat selanjutnya berarti 17 sampai makroknya sampai ke 30. 17. Ganti-gantian ya, mungkin berapa tuh? Empat bolehlah. Empat atau ya, empat ganti-gantian. Yuk, Nah, a'udzubillahi silakan. minasyaitonir. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yanfakhu fis Yauma yung yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yung ikhfanya coba. Ikhfa fa. Yunfakhu. Yauma yunfakhu fis suri fatatu. Fa-nya tebalkan sedikit. Yauma yunfakhu fis suri. Fis suri kaza Ustaz. Nah, gitu ya. Sadnya tebal lagi, ra-nya terqid. Ya, yuk. Yauma yanfakhu fis Yauma yun. Dhammah. Astagfirullah. Nah, Madmumah. yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Afwajat. Afufnya coba lebih jelaskan lagi. Afwajat. Afwaja. Baik, terus. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Sudah 4 Coba ya. ya Ustaz. Satu lagi. Satu lagi. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Ini hamesnya nggak kedengeran, tapi ada dikeluarkan kan hamesnya? Tapi nggak Hameskah? seberapa. Coba ulang ya Ustaz. Ya, coba. Wasuyyiratil jibalu fakanat. Sempurnakan iya-nya dulu. Wasuyyirati. I turun. Yiro. Nah, Ya. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Saroba. Saroba. Ya, tayyib. Barakallah fik. Syukran. Barakallah. Summa ba'daha man? Siapa yang membaca lagi setelahnya? Ana Ustaz. Tayyib. Tafadhali iqra. Afan agak serak ya Ustaz, tak apa-apa ya. Naam. Labas. Inna jahannama kanat mirsoda. Ini tebal ya. Ra di sini tebal. Tebal. Karena sebab riwayat. Salah satu alasannya adalah karena sad di situ mempengaruhi tebalnya ra. Inna jahannama kanat mirsada. Anak ulangi atau lanjut Ustaz? Ulangi coba. Nah. Kardir. Inna jahannama kanat mirsoda. Mirsada. Mirsoda. Naam, tayyib. Litogina ma'ab. Lidhina. Nah. Litogina ma'aba. Naam. Labisina fiha ahqoba. Oh, ya, ba jangan terlalu dikuatkan. Dia mutawassit saja. Dalam pengucapan ba jangan ba tapi ba gitu aja ya. Labithina fiha
ahqaba gitu aja ya. Jangan ba, jangan terlalu dikuatkan. Nah, Ustaz. Hmm. Labisina fiha ahqaba. Naam, aywah. Terus. La yazuquna fiha La yazuquna fiha bardan wala syaroba. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Yuk. La yazuquna fiha bardan wala syaroba. Naam, ahsan. Syukran, barakallahu fiik. Allah Ustaz. Summa ba'daha man? Siapa yang membaca Mbak lagi? Mbak Amel, Mbak Daha. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhali, iqra. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Illa hamiman wa ghassaqo. Di sini sebetulnya kalau ini ada khilaf, kita mau satu qiraat, satu riwayat nih. Maksudnya, Ustaz? Kalau mau satu qiraat berarti di sini khilafnya Imam Syu'bah ya. Di sini tempat khilaf Imam Syu'bah membaca dengan biduni tasydid, tidak ada tasydid ya. Illa hamiman wa ghasaqo. Ini Tuhfatul Muqrinya mau dua riwayat atau satu riwayat ini? Oh, Satu ya. Satu jadi ya. gimana Ustaz? Kalau ngikutin ke buku satu, ya nggak apa-apa deh. Kita Ah. pakai hafs aja. Yuk. Nah. Berarti kalau di Syu'bah tidak ada tasdid ya Ustaz? Nah, biduni tasydid. Nah, tidak ada tasydid. Dia langsung ghasaq, ghasaq, ghasaqo, tidak ghassaqo. Taib. Nah. Jadi saya baca 2 kali atau gimana Ustaz? Atau saya coba dua Baca sekali riwayat aja Ustaz? deh. Sekali aja. Oh, yang hafs aja ya Ustaz? Ya, yang hafs aja, betul. Kayak kita dari awal akadnya apa sih? Akadnya syu'bah hafs apa hafs ta? Hafs Ikut ta aja. apa syu'bah hafs nih? Siapa ketua koordinator Tuhfatul Muqriyah ditanya nanti ya. Supaya riwayatnya enggak enggak. Jadi kita pakem dari awal, pakemnya apa? Hafs dulu atau jamak? Jamak dua riwayat gitu. Atau salah satu dulu gitu. Kalau satu riwayat labas, kalau mau jamak juga labas gitu ya. Boleh-boleh saja. Jadi, begitu ya, nggak apa-apa. Coba hafs dulu deh, nggak apa-apa. Kita baca. Kalau karena di kitab mungkin pun di panduan juga, atau mau dua riwayat sekalian. Boleh Ustaz, nggak apa-apa. Secara bacaannya juz 30-nya berarti dua riwayat gitu ya. Jadi satu qiraat. Bacaan juz 30-nya satu qiraat Asim langsung ya. Coba baca Syu'bahnya dulu. Illa hamiman wa ghasaqo. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hamiman wa nggak pakai spasi, afwan. Illa Wa ghasaqo. hamiman wa ghasaqo. Nah. Satu lagi. Hafsnya, baru hafsnya, baca hafsnya. Illa hamiman wa ghasaqo. Nah, ini cara menjamaknya dengan istilah apa? Cara jamaknya? Menjamak dengan bil waqfi. Jamak bil waqfi. Jamak dengan waqaf. Di mana Imam Syu'bah waqaf, di situ Hafs juga waqaf. Ya, jamak bil waqfi dengan jalurnya Ahlu Syam. Jamak bil waqfi Ahlu Syam. Karena bil waqfi ada macam-macam. Ada bil waqfi Ahlul Mesir, ya, Ahlul Misr, ada Ahlu Syam, gitu, Ahlul Madinah. Nah, ini kita pakai Ahlu Syam. Ciri dari jamak bil waqfi ahlu Syam adalah menyempurnakan dulu bacaan. Ya. Jadi menyempurnakan kayak dua kali gitu. Tapi kalau kayak jamak bil waqfinya ahlul Mesir itu cara jamaknya nggak begitu. Illa hamiman wa ghassaqa wa ghassaqa. Nah, gitu.
Jadi langsung. Ujungnya aja ya Tapi Ustaz. kalau jamak bil waqfi ahlu Syam dia biasanya mundur lagi, ngulangi lagi dari awal. Gitu ciri-cirinya biasanya gitu ya, ciri khasnya. Begitu. Kalau Mesir cara jamaknya nggak mundur lagi, dia langsung baca khilafnya aja, langsung di pusat khilafnya. Cuman ngulangin yang di khilafnya aja, jadi nggak mundur lagi. Tapi kalau Syam biasanya tradisinya mundur lagi, jadi makanya 2 kali, seolah-olah baca 2 kali gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, Baik. Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut, tadi baru satu ya, ya Nah, kan? Baru satu ya. Baik. Terus. Jazaan wifaqa Mhm. innahum kanu la yarju Kanu. 2 harakatan. innahum kanu la yarjuna hisaba Hisaba, hisaba. Tajamkan sin, safirnya sin jelaskan. Hisaba. Yuk. innahum kanu la yarjuna Yaru. hisaba تفخيم الراء فهموا رأيا مفخم يرجون yarjuna Mhm. كرر in من الأول. ulang dari awal. innahum kanu la yarjuna hisaba Aiyah. Terus. wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Aiyah. Kayaknya tanggung. 2 ayat lagi. Kelas habiskan aja nggak apa-apa. Biar pahalanya disempurnakan. Terus. Wa kulla syai'in Wa kulla syai'in. Sempurnakan shin. fasihnya Ustaz. Tafasyinya shin. Sempurnakan. Syai'. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Rakhawaha-nya juga. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fatnya agak tebalkan sedikit. Saynahu. Ulang. Ahsaynahu kitaba. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Aiyah. Taib. Ahsantum. Syukran. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kita sudah selesai baca satu makra dari ayat 17 sampai dengan ayat 30. Nanti faedahnya paling penting adalah tahsin dulu, faedah tahsin ya, penutupan. Tadi kita mulai jam berapa tadi? Jam 13.40-50 ya. Kita selesaikan 10 menitan lagi lah. Ada faedah tentang tahsin ya. Ya, menebalkan huruf fa ya, hati-hati pada penebalan huruf fa. Contoh ada yang di ayat 17 ya, inna yaumal faslika jadi jangan fa-nya itu ke bawah tebal sad ya. Inna yaumal faslika harusnya tetap dalam keadaan istifal. Fa-nya tidak terangkat pangkal lidah, dia tetap sejajar dan tidak menjadi tebal secara vokal ketika ketemu setelahnya sad yang sukun. Tidak menjadikan inna yaumal faslika, lakin inna yaumal faslika namiqata, dan seperti itu ya. Contoh fa jangan sampai ke bawah tebal, ini sering terjadi. Lalu yang kedua, meleburkan sifat hams ta ke huruf sin pada lafaz fakanat saraba. Nah, ini sempat jadi viral juga. Nah, istilahnya kalau mau shortcut ya, shortcut itu kayak dipotong. Nggak mau capek lah intinya. Kalau kita nggak mau capek,
langsung di ayat yang fakanat saraba di ayat 20 ya. Wasuyiratil jibalu fakanat sara, langsung masuk nasara ya. Ini keliru ya, ini nggak bisa begitu. Kenapa kita mesti menyempurnakan satu-satu dulu? Walaupun kita tahu ta itu adalah huruf hams, sin juga huruf hams. Tetapi ingat perbedaan dari segi tertahan dan mengalirnya suara. Ya, ta itu ada syiddah di dalamnya. Ya, ta itu memiliki sifat syiddah. Adapun sifat sin dia memiliki sifat rakhawah. Ya. Nah, ini sudah berbeda, sudah kontra antara syiddah dan rakhawah, dia tidak bisa bersatu. Karena salah satu adalah fungsinya menahan suara keluar, yaitu ketika terjadinya syiddah. Yang satu adalah mengalirkan suara dengan sepenuhnya ketika terjadinya ar-rakhawah. Maka nggak ketemu nih, kalau misalkan tak sukun ketemu dengan sin, langsung masuk aja lah, ya, nggak bisa. Jadi nggak fakanat sara, la. Lakin fakanat sara, fakanat sara, ya, tidak langsung diwasal. Fakanat sara, ya. Jadi gitu ya, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai karena udahlah sama-sama huruf hams, shortcut aja, singkatkan aja, langsung aja. Fakanat sara, langsung masuk ke sin, jangan ya. Fakanat sara. Kan ujung-ujungnya kita juga ngamalkan hamsnya juga Ustaz. Iya. Cuman kita tahu ya, ini dua-duanya memang huruf hams. Fahassahu syakhsun sakat. Tak ada, sin ada. Tetapi ingat, sin itu punya rakhawah, tak itu punya syiddah. Jadi itulah alasan mengapa kita tidak bisa membersamai antara syiddah ya dengan hams. Karena perannya saja sudah beda. Syiddah itu menahan aliran suara, hams itu mengalirkan udara. Ya. Dan kalau kita istilahnya bagaimana cara menutup aliran udara, ya dengan cara menutup tempat keluarnya suara, kan begitu ya, tempat keluarnya suara. Berarti tempat keluar suara apa? Kalau nggak mulut, hidung, kan begitu. Maka penting sekali memahami kaidah ketika ta ini hams dan dia sukun, fokus kepada mensyiddahkan terlebih dahulu, baru memberikan hak sifat hamsnya. Jadi nggak bisa sambil syiddah sambil hams, kan tertahan suaranya. Fakanat, tertahan. Nah, terus nggak bisa dia sambil hams dibarengin. Fakanat nats, itu udah nggak benar tuh ya. Maksudnya jadi sukunkan dulu ya, sukunkan dulu baru kasih hams. Jadi contohnya fakanat nat, tutup dulu aliran, tahan dulu aliran suaranya, baru kasih udara. Karena nggak bisa dibarengin kayak gitu. Syiddah dengan hams dibarengi. Fakanat saraba, nat saraba. Akan susah juga. Susah nanti ya. Kalau syiddah dengan hams itu dibarengi, apalagi setelahnya huruf hams juga, sin, jadi kayak repot gitu ya. Jadi kayak apa ya, ribet jadinya. Ya udah, cukup kasih dulu satu-satu, amalkan dulu sifatnya masing-masing, haknya ditunaikan dulu. Fakanat nat saraba. Ya, yang penting jedanya jangan terlalu lama aja. Jedanya mungkin 0,001 detik gitu ya. Jadi jangan lama-lama banget jedanya. Fakanat nat sara nat kasih sedikit saja, nat saraba. Nah, jangan juga nat kelamaan. Fakanat, itu kelamaan. Fakanat saraba. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Terus apa lagi? Menebalkan huruf zal. Nah, ini juga sering sekali ya, menebalkan huruf zal ya, atau sebaliknya menipiskan huruf qaf pada lafaz yazuquna. Yazuqu.
Ini zalnya jadi tebal kayak jadi dha. Fadhuqu ya qafnya malah qafnya nanti kayak kaf. Fadhuqu. Ini kadang ini lahan jali banget ini ya. Ini lahan jali banget ya. Insyaallah kalau untuk santri-santri Al-Imam Syu'bah udah nggak begitu ya. Insyaallah udah mantap tadi. Ya bagus-bagus. Cuman ini nanti kalau ada orang baca dengar begitu, cepat-cepat kasih tahu. Fadhuqu atau fadhuqu ya. Qafnya jadi kaf, zalnya jadi dha. Jangan sampai zalnya tetap tipis dalam keadaan dhammah baru irja' ke qaf. Fadhuqu fadhuqu falan fadhuqu falan nazidakum dan seterusnya. Seperti itu. Zal dengan qaf yang dhammah karena dhammah itu lebih mudah menjadi apa? Lebih mudah menjadi tebal vokal karena berkat dia ada isyarat maju bibirnya. Jadi suara itu lebih kayak ke atas gitu. Makanya ketika latihan ain awal-awal yang biar nggak khayshum, coba dilatihnya di ain yang dhammah. Kalau ain yang fathah mungkin it's okay, masih sahal ya, masih mudah. Atau ain yang kasrah. Tapi kalau ain udah dhammah itu nyerempet hidungnya sangat dekat. Kenapa? Karena ya dekat dengan sumber suara, tempat keluar suara, yaitu mulut dan hidung. Ya, gitu kan. Ketika udah dhammah itu udah mulutnya dengan hidungnya deket banget tuh. Jadi suara tuh bisa sangat cepat mengalihkan gitu ya. Jadi beralih dia dari suara ke hidung, dari suara mulut, rongga mulut al-jauf ke al-khayshum. Nah, maka kalau ada orang-orang santri baru biasanya belajar huruf ain. Kenapa huruf ain dhammah itu lebih lama berubahnya daripada ain fathah? Karena ya ketika maju itu posisi suara dekat sekali dengan hidung. Jadi apalagi kalau majunya bibirnya agak offset ke atas. Agak ke atas bibirnya. Jadi khayshumnya itu sangat dekat gitu ya. Jadi kena hidung. Nah, ini penyakit yang baru-baru belajar insya Allah. Tapi kalau yang sudah belajar bertahun-tahun insya Allah udah biasa. A'udzu begitu ya. Jadi apa Ustaz kalau dari shortcut sifat hams tadi uh, mana nih? Apa Ustaz tadi dia dengan sin apakah termasuk iltibas sifat? Ya, termasuklah. Termasuk ta'assuf juga ya. Dia takalluf juga, berlebih-lebihan juga gitu ya. Ya intinya nggak mau pusing, nggak mau ribet. Fakanat saraba. Oh, sama-sama hams nih, ya udah masukin aja semua. Fakanat saraba. Yang penting ada udaranya kan gitu. Nggak gitu ya. Kita nggak bisa pakai nafsu. Baca Quran itu nggak bisa pakai sesuai logika akal kita. Karena sudah diatur juga dengan kaidah tajwid yang murni. Praktiknya dari Rasul ya. Sesuai dari apa yang Rasul ajarkan pada para sahabat, yang mana Rasul dapatkan dari gurunya Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kita tidak bisa asal-asal baca. Ya, kata kita enak nih shortcut fakanat saraba langsung aja. Ya, padahal aslinya nggak begitu bacanya. Itu jangan juga ya. Iltibas sifat tadi ya khawatir meremehkan jadinya. Jadi kayak menggampangkan gitu. Adalah gampang ini di shortcut aja. Fakanat saraba. Fakanat saraba. Nah ini hati-hati. Fakanat saraba. Ya gitu aja. Santai aja. Tim. Yang terakhir sebelum ditutup ada yang tentang tidak menyempurnakan sifat itbaq pada huruf shad tadi ya. Ahsayna tadi ya. Ahsayna terutama setelah shad di situ ada huruf lin. Ya, ada huruf lin. Jadi perlu sekali di situ sifat linnya juga tidak hilang. Ahsaynahu kitaba. Hu juga di situ ada sifat khafa yang perlu diperjelas agar khafanya tidak ikut ya sifat tabiat. Khafa itu sifat yang tidak boleh dibawa kan. Jadi khafanya nggak boleh ikut nih kalau dibaca ada haknya gitu ya. Ahsaynahu kitaba ahsayna
ahsaynahu kitaba. Seperti itu. Pada tempat tersebut berhati-hati dalam penyempurnaan harokhawahnya. Terus sad daripada itbaqnya juga, isti'lanya juga. Lalu setelahnya di situ jangan lupa ada lin, ada sifat lin, ada ya yang sukun sebelumnya fathah, maka perlu agak dilembutkan. Ahsayna, tidak ahsayna, ahsayna, jangan baca ahsayna, tapi ahsaynahu kitaba, begitu. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit dari yang fakir ini. Semoga bisa bermanfaat bagi antum wa antunna sekalian. Barakallah. Mungkin itu saja. Wa nakhtafi bihadza bi qira'atil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الصواب من الله الخطأ مني ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tafadhali, kami kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Om Yuli bisa? Iya. Soal di sini lagi azan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai kelas kita pada siang hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada Ustadz Hamzah bin Muhammad Yusuf. Hafizahullah ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan pada Ustadz dan keluarga serta dilancarkan semua urusan Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Semoga Allah catat sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair.